Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Cahyadi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, berkaitan dengan Pancasila, bangsa Indonesia mempunyai dua hari bersejarah. Pertama, hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 dan hari kesaktian pada 1 Oktober. Pada 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut rumusan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, berbagai kejadian pemberontakan di tanah air yang melibatkan banyak pihak menjadi pemicu lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Melalui dua hari bersejarah tersebut, wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Ada 5 sila-sila atau biasa disebut Pancasila yang dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Contohnya, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, menerapkan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contohnya, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat yang sangat-sangat beragam. Contohnya, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa bergaul sehari-hari. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat-alat bahasa, alat musik, dan lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Contohnya, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama-sama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini dilambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Contohnya, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Setelah mengetahui isi dan nilai-nilai Pancasila dan contoh penerapannya, mari kita terapkan bela demi menjaga lingkungannya yang harmonis minimal di sekitar kita terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.